Selamat malam semuanya, selamat datang di podcast Tukang Cukur. Ya, kali ini kita bersama narasumber kita ada Mas Ajis. Ya, Ya, gimana kabarnya Mas Ajis? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Mas Gun gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, gimana Mas Ajis? Nih Mas Ajis ini kan tukang cukur ya. Ya, Mas Ajis ini betul. udah berapa lama jadi tukang cukur? Ya, kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, belum 3 tahun belum. Mas Ajis ini awal mulanya bagaimana kok bisa terjun di Dunia dunia cukur. barbershop gitu? Awal mulanya tuh diajak temen Gimana tuh? tongkrongan. Ya. Nah, dia nawarin tuh mau kerja di barber apa kagak tadi ya kan. Ah, Nanti saya pikirin dulu deh, kata saya kan. ah, Begitu saya datang ke Jakarta, ah, langsung saya ngabarin dia, hmm. langsung datang ke tempat dia. Oh ya. Dari situ ngobrol-ngobrol, mulai training di situ dari nol, Ah. nggak punya basic sama sekali. Jadi emang belum bisa nyukur rambut sebelumnya gitu. Belum, nggak punya skill sama sekali. Gitu. Terus sampai sekarang Mas Haji sini masih di barbershop atau bagaimana? Alhamdulillah masih dengan orang yang sama, masih dengan bos yang sama. Gitu. Karena kalau kerja itu kita kenyamanannya. Oh. Kalau gaji nomor 2 kan. Oh. Gaji nomor 2 ya, yang penting nyaman dulu. Iya, kalau kagak nyaman kan percuma, gaji gede, ya kan? Iya bener juga sih. Oke, sekarang lanjut ya, Mas Haji sini selama jadi tukang cukur ini di barber, pengalaman apa yang enak jadi tukang cukur? Ya, sekarang jadi tukang cukur itu ibarat gimana ya? Dijadiin salah satu hobi, ibarat hobi yang dibayar gitu. Ya, alhamdulillah sih lebih banyak pengetahuan tentang dunia cukur, lebih nambah ilmu. Karena kalau basic atau skill tukang cukur itu nggak bakal pernah luntur sampai tua pun. Oh gitu. Jadi di mana kita berada pasti kita insya Allah dapat kerjaan. Kalau kita punya skill. Oh iya. Sekarang pengalaman buruknya jadi barberman ya, atau jadi capser tuh apa gitu Mas Haji? Pengalaman buruknya ya. Iya. Ya banyak sih, seperti customer ngomel-ngomel lah. Ya intinya mungkin nggak sesuai ekspektasi mereka. Sering sih diomelin sama customer awal-awal. Awal-awal bisa. Awal-awal setelah beres training tuh ya nggak sesuai ekspektasi mereka mungkin, terus mereka marah-marah, akhirnya minta dirapihin lagi cukurannya, atau ya gitulah pengalaman buruknya. Oh jadi banyak customer yang nggak cocok atau nggak sesuai sama potongan kita gitu. Iya. Karena kita kan sebelumnya kan belum ada pengalaman cukur. Lalu beres training kita dilepas kan, udah hitungan kerja. Kita belum pengetahuan kita kan belum ada gitu kan. Belum banyak lah pengetahuan kita. Jadi kita bingung kayak gimana potongan ini. Mulai dari mana motongnya. Oh gitu. Tapi kalau pengalaman-pengalaman yang ekstrim ya, kayak misalkan berantem atau sampai di ada perkelahian yang berkelanjutan gitu, itu gimana Mas Haji, udah pernah ngalamin atau bagaimana gitu? Alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang kayak gitu tuh, sampai berantem sama customer gitu misalkan. Alhamdulillah nggak pernah. Cuman pernah sekali tuh saya jadi dilarang nyukur sama customer. Jadi intinya ya, pada intinya aja kan. Intinya udah nggak usah nyukur, ribet gitu. Customer itu yang bilang begitu. Iya. Jadi ceritanya sedikit cerita nggak apa-apa lah ya. Yang mau dipotong anaknya, anaknya sekitaran SMP atau SMA lah. Nanya model dong, potong gimana Pak?
Dia bilang rapiin aja. Sedangkan model cukur kan sekarang banyak. Model potongan banyak. Iya. Lalu saya nanya kan, rapiin gimana Pak? Udah intinya rapiin aja. Dia bilang gitu kan. Iya. Iya Pak, saya tahu. Saya dengan nada rendah lah. Kita harus bisa membedakan kan bicara sama orang tua sama orang yang sepantaran sama kita. Iya. Iya Pak, saya paham. Rapiin aja. Rapinya gimana Pak? Sekarang kan banyak model. Saya bilang gitu kan. Ada yang rapi tipis banget, ada yang habis, ada yang cuma sekedar rapih doang. Lalu dia berkata kayak gitu, udah nggak usah nyukur, ribet. Nah, terus. Lalu saya jawab, oh ya Pak, maaf Pak, saya nggak bisa nyukur. Akhirnya si bapak itu nyuruh teman saya, udah dia aja tuh yang nyukur sambil nunjuk keluar. Oh ya Pak, maaf Pak, saya nggak bisa nyukur. Lalu saya bilang gitu kan, saya nggak bisa nyukur, saya mau baru, dengan gimana ya, rendah hati. Terus keluar tuh. Keluar, saya nggak mau banyak omong kan, nggak mau, intinya nggak mau ribet, saya langsung keluar. Tuh Gitu. masalah selesai tuh sampai situ tuh. Selesai, nggak berkelanjutan sampai berantem atau apalah, nggak sampai, alhamdulillah. Oke, jadi ada sukanya, ada dukanya jadi tukang cukur atau dari jadi barberman gitu ya. Terus semua pekerjaan ada resikonya sih. Ya. Kita punya resiko masing-masing dan itu mau nggak mau harus kita tanggung resikonya kan. Iya benar. Iya, kan? Benar, pekerjaan apapun pasti ada resikonya. Gitu. Terus selanjutnya nih, mimpi atau harapan dari Mas Ajis itu apa aja selama jadi tukang cukur tuh, harapannya apa gitu? Harapan untuk kedepannya nanti. Iya, untuk Mas Ajis atau untuk barber yang di kerjaan Mas Ajis ini. Kalau harapan saya sih pengen buka barber sendiri. Pengen punya barbershop sendiri. Pengen coba terjun ke gimana ya, ke dunia bisnis gitu, tapi ngejalanin sendiri. Nggak ada campur tangan orang lain. Karena selama ini masih ngikut sama bos. Iya, pengennya sih kayak gitu harapan kedepannya. Kalau harapan ya atau cita-cita lu yang lebih besar lagi itu apa? Yang lebih besar cita-citanya? Ya intinya yang pertama pengen bahagiain orang tua dulu. Ya itu yang pertama. Yang kedua apa ya, cita-cita? Gimana ya, kalau cita-cita itu sih pasti ada, cuman nantilah ada saatnya gitu kan, pasti ada waktunya. Ya barangkali mau cita-cita saya pengen nyukurin presiden misalkan, atau saya pengen nyukurin presiden Amerika Serikat misalkan gitu. Belum ada. Ya sebatas bagian orang tua, terus punya usaha sendiri aja gitu ya Mas Ajis ya. Terus selanjutnya nih ada pesan-pesan nggak dari Mas Ajis tuh untuk para barberman atau untuk para teman-teman yang mau terjun di dunia barbershop? Gimana menurut Mas Ajis? Barangkali ada pesan-pesan yang pengen disampaikan gitu. Kalau pesan saya sih satu, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, karena yang udah bisa pun, yang udah jago pun, mereka tuh ada yang ngasah skillnya itu sampai sekolah ke luar negeri, misalkan ke Jepang atau apalah. Karena mereka pengen nambah ilmu. Oke. Jadi terus belajar biar ilmu kita itu bertambah gitu. Ya, jangan stuck di situ-situ aja. Jangan mentang-mentang udah bisa, gue udah bisa, nggak mau belajar. Gitu. Nah itu namanya bisa dibilang sombong nggak sih kalau kayak gitu? Mungkin ada lagi Mas Ajis yang mau disampaikan gitu.
kurang lebih cukup deh. Cukup ya. Iya. Buat kalian yang mau jadi tukang cukur, boleh datang langsung ke tempat kami ya di Jalan Durian Jagasa bersama Harper Barber. Ini demikian dari kita podcast malam ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, Mas Ajis, makasih ya buat semuanya nih. Ya, sama-sama. Yang sudah sharing-sharing seputar barbershop. Ya, kita sesama satu profesi, ya saling sharing aja lah. Ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya dan bisa diambil hikmahnya dari cerita kita ya, Mas Ajis ya. Oke, sukses terus Mas Ajis ya. Buat Mas Ajis, semoga Mas Ajis bisa terwujud semua cita-citanya ya. Amin. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Oke. Thank you Mas Ajis ya. Sama-sama.